Bismillah walhamdulillah amma ba'd. Sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan seorang muslim setelah 1 bulan penuh diberikan taufik oleh Allah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Siangnya berpuasa, malam harinya terawihan, baca Quran dan seterusnya. Dan menyongsong hari raya Idul Fitri. Maka terkeluarlah kalimat-kalimat ekspresi tersebut ketika bertemu dengan saudara muslim, bertemu dengan handai tolan, dengan teman dan keluarga, baik langsung atau melalui media. Selamat berhari raya, mohon maaf lahir dan batin dan seterusnya. Dalam bahasa istilah kita sering dikenal dengan istilah minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang aidin, orang yang kembali kemana? Kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian setelah 1 bulan kita dibersihkan oleh Allah. Setelah 1 bulan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada fitrah kita. Wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang menang, yang sukses, yang beruntung, yang telah berhasil menjalankan atau mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah dan ketaatan. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan at-tahni'ah. At-tahni'atu artinya adalah ucapan selamat. Dan ucapan selamat kalau dalam istilah para alim ulama usul fikih, at-tahni'atu bil 'id min babil 'adat laisa min babil ibadah. Jadi at-tahni'ah ucapan 'id dan sejenisnya itu termasuk kategori adat, uruf, tradisi, budaya dan bukan babnya ibadah. Dan dalam usul pun telah disepakati oleh para alim ulama bahwa al-adatu hukumnya adalah al-ibahah. Al-aslu fil adat, asal dalam adat, uruf, kebudayaan adalah boleh selagi tidak ada sharif, sesuatu yang dapat mengalihkan dari yang ibah, yang boleh kepada yang wajib, yang sunnah atau bahkan yang sebaliknya yang haram, karena bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan dengan berbagai macam bahasa seorang muslim, orang Indonesia dia akan mengucapkan dengan istilah yang berbeda. Mungkin orang Malaysia dia ada istilah tersendiri, orang India, Pakistan tersendiri, orang Arab, orang Afrika dan seterusnya. Mereka punya tahniah. Mereka punya ucapan-ucapan yang itu boleh pada asalnya. Al-aslu adalah diperbolehkan. Yang jadi pertanyaan, adakah contoh, adakah riwayat yang menggambarkan tentang contoh suri toladan dalam bab ini? Jika merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang merujuk kepada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili, beliau meriwayatkan dalam riwayat yang sanad yang sahih ini bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW sepulangnya mereka menjalankan salat Id, mereka jika bertemu antara satu dengan yang lain, mereka saling mengucapkan tahniah, saling mengucapkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kami dan ibadah-ibadah dari kalian. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ali bin Thabit berujar, Sa'altu Malik bin Anas, aku bertanya kepada Malik bin Anas tentang masalah ini. Dan Imam Malik atau Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan selama 35 tahun Ahlul Madinah selalu mengucapkan istilah ini atau tradisi ini atau budaya ini. Jadi ini budaya sudah menjadi budaya dari turun-temurun dari zaman sahabat sampai kepada Malik bin Anas. Kemudian dalam riwayat yang lain dalam Sunan Baihaqi diriwayatkan kepada Khalid bin Ma'dan, qala laqitu Wasilah bin Asqa fi yaumin Id. Dalam riwayat ini Khalid bin Ma'dan beliau mengatakan, aku bertemu dengan seorang sahabat Nabi namanya Wasilah bin Asqa pada hari Id. Faqultu taqabbalallahu minna wa min. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah engkau. Itu kata Khalid bin Ma'dan. Kemudian Wasilah bin Asqa, sahabat radhiyallahu anhu ini, beliau menjawab, "Na'am, iya. Taqabbalallahu minna wa min." Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah engkau. Qala Wasilah, kemudian Wasilah bin al-Ashqa beliau mengatakan radhiyallahu anhu, laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Idin. Suatu ketika zaman dahulu aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Id. Faqultu, kemudian gue katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqabbalallahu minna wa min. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, qala na'am, ya.
Taqabbalallahu minna wa min. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah engkau. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari dengan sanad yang hasan, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan satu riwayat dari Jubair bin Nufair. Qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idal taqaw yaumal 'idi yaqul ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa mink. Adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu atau saling bertemu pada hari raya Id, mereka akan mengucapkan antara satu kepada yang lain dengan kalimat taqabbalallahu, semoga Allah menerima ibadah minna, ibadah kami, dan ibadah engkau. Dengan riwayat ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka al-aslu fit tahniati fil Id, asal ucapan apapun bentuk dan kalimatnya adalah mubah, adalah boleh, silahkan selagi tidak ada mengandung kesyirikan dan mengandung hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kita niatkan untuk mengikuti sunnah para sahabat yang merujuk kepada sunnah contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selain kita mengamalkan adat tradisi kita yang memang baik, tetapi kita mendapatkan pahala juga karena mengikuti mereka. Bagaimana mengucapkannya? Taqabbalallahu minna wa min atau taqabbalallahu minna wa minkum? Jawabnya na'am, taqabbalallahu minna wa min. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, terus kita perbaiki segala hal yang kita bisa mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya hidup kita akan sia-sia, tiada makna seperti debu-debu yang berterbangan ditiup angin yang kencang jika tidak mengikuti hidup, pola hidup, cara hidup, manhaj hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang boleh dan mubah, yang merupakan perkara yang lumrah, dia akan berubah menjadi pahala dan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika niat kita adalah ittiba dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafaqna wa iyyakum walhamdulillahirabbil alamin.